ini amin. Lanjutkan yang kemarin untuk syarah Ibnu Aqil, sekarang kita akan membahas an. An ini memiliki kekhususan dari sekian banyak nawasibul mudhari. Kekhususannya apa? Ia bisa beramal, baik ia tampak atau ia tidak tampak. Nah, kayak yang lainnya kan ya harus ada lafadznya dulu baru beramal. Nah, an ini enggak, lafadznya sudah hilang loh, masih bisa beramal karena ternyata dia itu di sana sembunyi, disembunyikan, mutmaroh itu disembunyikan atau diperkirakan saja, itulah. An ini nanti wajib tampak kalau terletak antara lam jar dan lam nafi. Jadi kalau ada lam jar sama lam nafi, ini annya harus kelihatan. Contoh, jituka li ala tadriba zaidan. Jituka li ala tadriba zaidan. Saya datang kepadamu supaya kamu tidak memukul Zaid. Jadi ini yang diajak bicara, ceritanya mau gebukin Zaid gitu. Jadi wis sampean tak paranani, sampean tak datangi supaya sampean nggak mukul Zaid. Wa tadharu jawazan idza waqa'at ba'da lamil jari wa lam tashabha la an-nafiyah. Nanti hukumnya boleh ditambahkan, boleh ya. Nah, boleh ditambahkan secara jawaz kalau terletak setelah lam jar, ya, kalau terletak setelah lam jar dan tidak bersamaan dengan la nafi. Contoh jituka li akro'a wali an akro'a. Hadza ilam tasbaqha kana al-manfiyah. Ini selagi tidak didahului oleh kana yang nafi. Ya, selagi tidak didahului oleh kana yang nafi. Fa'in sabakot hakana al-manfiyah wajaba idmaru'an. Kalau didahului oleh manafi, nanti annya harus sembunyi. Makana zaidun liyaf'ala. Nggak boleh. Makana zaidun liyaf'ala itu nggak boleh. Jadi annya harus dibuang. Kalau ta'ala, makana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Tapi di sini sebenarnya lamnya tidak berfungsi sebagai lamukai. Lamnya bukan lamukai tapi lamul juhud istilah. Lam yang menunjukkan arti pengingkaran. Allah itu mustahil mengazab mereka sedangkan engkau berada di tengah-tengah mereka. Maka noli azibahu anta fihim. Jadi lamnya itu berarti mustahil atau tidak mungkin gitu ya. Tidak mungkin Allah mengazab mereka sedangkan kau berada di tengah-tengah mereka. Ini Nabi, kalau hanya orang soleh ya tetap diazab. Jadi kan ada istilah itu, orang yang soleh dalam lingkungan orang-orang yang bermaksiat, itu bisa-bisa orang solehnya ikut kena azab. Kalau tidak bisa mengimbangi kemaksiatan yang ada. Wajibu izmaru'an ba'da au al-muqaddarah bihata au ila. Wajib menyembunyikan an ya, setelah au yang bermakna hatta atau ila. Nah, nanti dia akan diperkirakan dengan hatta kalau fiil sebelumnya itu sesuatu yang menunjukkan leveling gitu ya, step by step. Ada tahapannya. Pak sekedap nggih niki kula enten tamu sekedap. Nggih, monggo Ustaz. Nggih.
Niku adik kula ken teng rumah sakit nenggo ibu. Oh, nggih, Ustaz. Nggih soalé nggih. Masa RSUD Kediri ya? Mboten teng swasta niki bolak-balik teng RSUD niku mboten anu Oh, nggih, Ustaz. Pelayanan. Nggih, pemalih BPJS. Iki mboten kersa ibu kula BPJS. Nyuwune Nggih, VIP. nggih. Nggih, kersane nyaman, Ustaz. Inggih. Badhe dicerios nggih kathah Pak pokoke. Nggih, Ustaz. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Atau nanti au ini akan bermakna ilah kalau sifatnya itu tidak bertahap antara sebelum lafadznya dan setelah lafadznya. Ya. Contohnya la astahilan nasoba au adrikal munah. Saya akan anggap mudah sebuah kesulitan hingga aku dapatkan hatta udrikal munah, hingga aku dapatkan hal yang saya dambakan. Jadi anggap baik enteng gitu, anggap aja mudah. Contoh yang au tapi artinya itu hatta. Ya. Jadi udrika di sini dibaca nasab dengan an yang disimpan setelah au yang bermakna hatta. Dan di sini wajibatul idmar harus disembunyikan. Contoh yang kedua, wa kuntu idza gomastu konata qaumin kasartu ku'ubaha au tastaqima. Ya, au di sini artinya ilah. Ya. Akan saya pecahkan mata kaki mereka kecuali mereka berdiri tegak. Ya. Kecuali mereka berdiri tegak. Di sini mempersepsikan adanya an yang disimpan. Wa pada hatta hakadha izmaru'an hatmun kajud hatta tasurra hazan. Setelah hatta nanti wajib menyembunyikan an, ya, wajib menyembunyikan an. Sebagaimana jud hatta tasurra hazan. Apa istilahnya? Dermawanlah hingga kau dapat membahagiakan orang yang sedang merasa susah. Wa mimma yajibu izmaru'an ba'dahu hatta, termasuk yang wajib izmar'an setelahnya adalah hatta. Nahu sirtu hatta adkhulal balada, aku berjalan hingga aku masuk sebuah kota. Fahata harfu jarin wa adkhula mansubun bi an al muqaddarah, pada hatta. Adkhulanya ini dibaca nasab dengan an yang diperkirakan setelah hatta. Hadza idza kana fi'lu ba'daha mustaqbilan. Nah, ini kalau fi'il setelahnya itu merupakan fi'il mudhari yang menunjukkan arti sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang, mustaqbal, jadi future. Fa in kana halan aw mu'awwalan bil hal wajaba arafuhu. Nah, tapi nanti kalau fi'il mudhari'nya itu justru tidak berzaman mustaqbal. Namanya hingga itu kan berarti belum terjadi. Nah, kalau zamannya sekarang ya wajib dibaca rafa. Nah, ya ini isyarah biqaulihi wa ba'dafa jawabin nafin otolab mahdoini an wasatruha hatmun nasab. Setelah fa, ya, setelah fa yang menjadi jawabnya nafi atau tolab, ini nanti yang murni, ya, nafi atau tolab yang murni, nanti ada an-nya yang harus disembunyikan, ada an yang menasobkan dan harus disembunyikan. Yakni bahwasanya an akan menasobkan, tapi posisinya wajib untuk dibuang. Menasobkan pada fi'il mudhari setelah fa yang menjadi jawab dari nafi ataupun tolab yang murni. Dari nafi atau tolab yang murni. Contohnya nafi mata tina fatuhad di sana. Mata tina fatuhad di sana. Nah, ini contoh yang nafi. Qad qala ta'ala, Allah telah
berfirman, ini kok kayaknya contohnya lain ini. Ini acak-acakan tulisannya. Ya, jadi yang jelas nafi itu ya sebagaimana mata tina satu hadis ini. Kalian tidak datang kepada kami, kemudian berkomunikasi dengan kami. Nah, maksudnya nafi mahat itu gimana? Jadi nafinya itu tidak ada makna positifnya. Jadi tidak dianulir dengan ilah. Nah, kalau andaikan di sana tidak murni, maka wajib dibaca rafa. Ma'anta illa ta'tina satu hadithuna. Di sini makna nafinya sudah dianulir dengan ilah. Contoh tolab. Tolab ini mencakup amar, nahi, doa, istifham, arad, tahdid, tamani. Al amru nahu itani fa'akrimak. Itani fa'akrimak. Nah, di sini terletak setelah tolab. Tolab itu ya ada perintah, ada melarang. Melarang itu ya termasuk tuntutan. Berdoa, bertanya, menawarkan, apa istilahnya, mendorong ya, atau semacam bukan ya mirip-mirip mengancam lah, menghimbau. Kemudian tamani, berhayal. Fal amru contohnya itani fa'akrimak. Contoh yang amar, datanglah kepadaku, niscaya aku akan muliakan kamu. Yanaku siri anakon fasiha ila Sulaimana fanastariha. Nah, fanastariha ini dibaca nasab sebagai respon dari siri. Ya. Wahai unta, berjalanlah, maka kita bisa beristirahat. Nahi la tadrib Zaidan fayadribaka. Jangan kamu pukul Zaid sehingga nanti dia bisa memukulmu. Jadi kan Zaid jadi punya alasan untuk memukul balik kalau dipukul kan gitu ya. Firman Allah, wala tataghaw fihi fayahilla 'alaikum ghadabi. Ya, jangan berbuat berlebihan sehingga nanti kalian mendapatkan amarahku. Mendapatkan amarahku. Doa Robin surni fala ukhdal. Ya, Tuhan tolong aku, maka aku tidak akan dikhianati. Robbi wafiqni fala a'tila an sanani sa'ina fi khairi sanan. Nah, fala a'tila ini jawaban dari doa. Tuhan berilah aku taufik sehingga aku tidak berpaling dari jalannya orang-orang yang berusaha dalam kebaikan. Istifham, hal tukrimu Zaidan fayukrimaka. Apakah kamu telah muliakan Zaid, maka kemudian dia memuliakanmu? Firman Allah, fahalana. Sebentar, ini ayatnya kok kayak kacau ini. Min wataku nih ya. Iya, ada min waktu kemudian kok wataku. Pak, ini redaksinya agak kacau ini kalau tulis. Kitabnya mah gitu. Iya. Mau buat Quran tandingan. Wal ardu. Nah, ardu ala tangzilu indana fatusiba khaira. Ya, menginaplah bersama kami, maka kamu mendapatkan kebaikan. Ardun ini menawarkan. Yabnal kiram alla tadnu fatubsira ma qad haddasuka fama ra'in kaman sami'a. Kemudian ada tahdid, contohnya laula ta'tina fatuhadditsana. Laula ta'tina fatuhadditsana. Datanglah kepada kami. Jadi tahdid ini ya mirip perintah, cuman ada semacam aura intimidasinya gitu.
Laula akhortani fahalana. Ini juga kacau ini anunya. Wa tahdid laula ta'tina fatu hadisana. Tamani ilai tali malan, andaikan aku memiliki harta benda. Wa makna ayakuna tolabu mahton, ayakuna madran alaihi, yang menjadi madrul di sana itu menggunakan lafadz fi'il, la bilafzil khobar, tidak dengan lafadz khobar. Jadi memang secara redaksional itu arahnya adalah sigohnya itu sigoh tolab, fi'il amr, fi'il nahi, gitu. Bukan lafadz, bukan dengan produk atau sigoh yang khobar, tapi difahami sebagai perintah. Contohnya dengan sibeh fi'il ya, soh fa'ahsinu ilaika. Ini kalau sibeh fi'il tidak bisa memberikan perubahan. Ya, pada sibeh fi'il tidak bisa memberikan perubahan. Atau nanti menggunakan jumlah khobariyah, hasbukal hadisu, fayanamun nasu. Hasbukal hadisu, fayanamun nasu. Cukuplah bagimu hadis, maka orang-orang akan tertidur. Ya, orang-orang masih tidur, dia sudah baca hadis gitu, ya. Wal wawu kalfa intu fit mafhumama kala takun jaldan watu dirul jaza. Wawu itu sebagaimana fa, jadi bisa menasabkan fi'il mudhari dengan an mudmaroh. Ya sebenarnya yang menasabkan ya an mudmaroh itu. Cuman ketika ada wawu di sana diselipkan an yang diperkirakan. Dengan ketentuan kalau wawunya ini menunjukkan pemahaman dari maaf. Ya, menunjukkan pemahaman dari maaf. La takun jaldan batu dirol jaza. Batu dirol jaza. Ini contohnya. Batu dirol jaza wawunya ini berarti maaf. Yakni anal mawadi alati yusabu fiyal mudhari bi'idmari an wujuban badal fa'i. Yusabu fiha kulluha bi'an mudmarotan. Bi'an mudmarotan wujuban badal wawi idza kusida bihal musahabah. Kalau menunjukkan arti musahabah bersamaan. Ya. Fa'afuzu fauzan azima ini contoh yang fa. Ini contohnya nggak tepat ini. Nah, kita coba lihat di syair. Fakultu ud'i wa ad'uwa. Fakultu ud'i wa ad'uwa. Aku katakan, berdoalah kamu wahai wanita bersamaan dengan aku berdoa. Inna anda lisautin ayunadiya da'iyani. Karena panggilan yang paling istilahnya sebuah panggilan itu ya lebih kuat kalau dilakukan oleh dua orang yang berdoa. La tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu, jangan kau larang sebuah budi pekerti, jangan kau larang sebuah sikap atau sebuah tindak, jangan kau larang tindak tanduk bersamaan kau sendiri mengerjakannya. Oh, kamu nggak boleh nyopet, tapi dia raja copet. Kalian tidak boleh mencuri barang orang lain, tapi dia ngambilin barang orang lain. Pencuri itu hukumannya berat, tapi dia mencuri uang rakyat. Pak Rahmat jago siapa? Ganjar. Anu Ustaz, kalau di Jawa Tengah ya itu paling. Oh, gitu.
Jadi Kalau tim yang ses. lain-lain anu. Apa itu? Biasa kalau Jawa Tengah, Ustaz. Oh, iya. Teman saya di Pasuruan juga diminta jadi tim sesnya Ganjar, Pak. Waduh, mantap. Ini semuanya tergantung dukungan PBNU, Ustaz. Iya, iya. Merapat kemana? Ya, nggih. Loh, kok hilang? Sebentar. Saya paling golput, Pak. Hobi saya golput. Ya Allah. Nama Ustaz? Ya nggak apa-apa, Pak. eh ya capek aja. Ya kalau dibilang capek fisik, mungkin lebih capek ke pikirannya, Pak. Nggih. Dijalani mana, Ustaz? Iya. Mau ngeluh itu malu udah tua. Ya enggak bapak sih, cuman ya rambutnya sudah mulai banyak yang putih saya. Itu bukti belajar, Ustaz. Bukti kalau nggak nganggur, Pak ya. Iya. Tapi filsuf itu saya kata orang sih, Pak ya. Filsuf, coba kamu lihat filsuf itu ada yang kaya atau enggak? Kerjaannya mikir tok. Ya, kekayaannya kan tidak diukur dari anunya. Iya. Kekayaan pikiran kan, Ustaz. Itu bukan kekayaan materi, kekayaan intelektual. Ya. Wa tarazah biqauli intufid mafhumama. Dikecualikan dengan ucapan intufid mafhumama bila mana ternyata wawunya tidak memberikan faedah apapun. Jadi hanya berfungsi ataf saja, atau setelah wawu mau dijadikan khobar dari mubtada mahdhuf, ya kalau kayak gini kasusnya nanti nggak boleh dibaca nasab. Jadi makanya dalam contoh la taquli samaka wa tashrobil labana ini boleh 3 versi. Boleh dijazmkan la taquli samaka wa tashrobil labana. Ya, dijazmkan semua gini boleh. Jadikan atof ini. Jangan makan ikan dan juga jangan minum susu. Secara medis katanya nggak boleh, Pak, ya memang. Makan ikan sama minum susu itu. Proteinnya katanya tempuk. Kurang tahu kalau itu, Ustaz. Ustaz. Protein darat dan protein laut. Katanya. Kandungan proteinnya itu beda. Wasani arofu ala idmarin mubtada la taquli samaka wa tashrabul labana wa anta tashrabul labana. Ini juga bisa dibaca rofa. Atau yang ketiga anasbu ala makna nahi anil jam'i bainahuma. Jadi nasab dengan makna nahi untuk mengumpulkan keduanya. La ta'kuli samaka wa tashrabal labana. Jadi kalau ini sebenarnya yang nggak boleh bersamaan yang ini ya. Kalau yang awal itu kan cuma melarang jangan minum susu, jangan makan ikan dan jangan minum susu. Terlepas mau dijadikan satu, mau terpisah, yang penting kedua-duanya tidak dilakukan. Kalau yang jam'i yang ini, yang ma'iyah ini, jangan makan ikan bersamaan dengan minum susu. Emang gimana caranya makan sambil minum? Bisa. Berarti susunya jadi kuah kalau gitu ya, Pak. Kan nggak bisa orang makan dan minum bersamaan kecuali ya pakai kuah itu. Nanti ini dinasabkan oleh an yang disimpan. Bapak dagori nafi jazmani tamid intas kutil fawal jaza ukot kusyuk.
setelah selain daripada nafi, ya, selain daripada nafi, namun dari hal-hal yang disebutkan sebelumnya, yakni tolab, ya, ketika terletak setelah tolab, kemudian tidak ada fa di sana, nanti akan terbaca jazm pada fi'il mudhari'nya. Jadi hukumnya adalah boleh menjadi jawab dari selain nafi, ya, untuk menjazmkan pada fi'il mudhari kalau fa-nya tidak ada dan ditujukan memang untuk memberikan jawab. Zurni azurka, zurni azurka. Wakadzalikal baki, yang lain juga bisa. Hal huwa madzun bi syartin muqaddarin. Wahal dan juga termasuk ya semuanya, istifham, amani, itu semua bisa. Apakah nanti dijazmkan dengan syarat yang muqaddar, zurni fa inta zurni azurka au bil jumlah qablahu, atau memang yang menjazmkan itu jumlah sebelumnya? Ini ada dua qaul, ada khilaf. Wala juzul jazmu fin nafi, ma ta'tina tuhadisna, ini enggak boleh. Yang jelas setelah tolab, ya. Zurni fa inta zurni azurka, ini takwilan pertama, atau yang kedua memang zurni azurka ini dijazmkan oleh jumlah zurni. Ini khilaf di sana. Baru bangun, ya? Gimana? Baru bangun. Ya, begitulah. Ya. Wa syartu jazmin ba'da nahyin antadha in qoblala duna takhalufin yaqo. Syarat jazm setelah nahi, ini nanti andaikan bisa diletakkan in sebelum la. Ya. Jadi boleh menjazmkan fi'il ketika tidak ada fa-nya setelah nahi. Bolehnya itu dengan syarat maknanya itu sah-sah saja. Dengan memperkirakan adanya insyartiyah alala. Dengan memperkirakan adanya insyartiyah yang masuk kepada la. La tadnu minal asadi taslam. Jangan dekat-dekat dengan singa, niscaya kamu akan selamat. Yujzamu taslam. Id yasihu illa tadnu minal asadi taslam. Karena andaikan sebelumnya la itu ada innya, itu boleh-boleh saja. Nah, apabila kau dekat-dekat dengan singa, maka kamu tidak akan selamat. Tidak boleh menjazmkan la tadnu minal asadi yakuluka. Jangan dekat-dekat singa sehingga ia bisa memakanmu. Ini tidak boleh dijazmkan. Kenapa? Karena tidak sah ketika diberikan syarat. Kalau kamu dekat-dekat singa, singanya akan memakanmu. Ini enggak sah. Kalau kamu tidak dekat-dekat dengan singa, maka singanya akan memakanmu. Gimana ceritanya nggak dekat-dekat singa malah dimakan singa? Singanya makannya gimana caranya? Kan kalau andaikan pakai in, jika kamu tidak dekat-dekat singa, maka singa akan memakanmu. Ini kan nggak nyambung. Nggak dekat-dekat kok dimakan singa. Paham nggak kira-kira? Jadi boleh menjazmkan fi'il mudhari dengan nahi kalau andaikan nanti di sana diberikan in, ya itu layak. Diberikan in itulah layak. Contohnya kan jangan dekat-dekat singa, maka kamu akan selamat. Ini kalau diberiin, kamu jangan apabila kamu tidak dekat-dekat singa, maka kamu akan selamat. Nah, contoh yang nggak boleh menjazmkan fi'il mudhari adalah jangan dekat-dekat singa, nanti kamu dimakan.
Ya, jangan dekat-dekat nanti kamu dimakan. Ini kalau andaikan diberiin, kamu tidak dekat-dekat singa, nanti kamu dimakan. Kan aneh gitu ya. Enggak bisa. Imam Kisai memperbolehkan hal ini dengan acuan bahwa saya tidak disyaratkan menurut beliau adanya in itu bisa diletakkan di sana. Jadi makna beliau kalau andaikan mengatakan latadun minal asadi yakuluka dengan dibaca jazam yakulka itu takdirnya nggak pakai la lagi. Intadun minal asadi yakulka. Kalau kamu dekat-dekat singa ya kamu dimakan. Kamu dekat-dekat singa, kamu di ya ngapain dekat-dekat singa ya, agak kurang kerjaan. Wal amru in kana bi gharif al fala tangsib jawabahu wa jasmahu bala. Amar kalau andaikan tidak menggunakan tidak menggunakan lafadz if'al. Amar kalau tidak menggunakan lafadz if'al, maka jawabnya jangan dibaca nasab, tapi boleh dibaca jazm. Qad sabaqo sudah terlewat annahu idza kanal amru madullan alaihi bismi fi'lin. Jadi au bilafdil khobar lam yajuz nasbu jawabihi ba'dal fa'il. Sudah lewat keterangannya bahwasanya ketika amar itu nanti ditunjukkan dengan isim fi'il atau dengan lafadz khobar, tidak boleh membaca nasab jawabnya dengan fa. Nah, di sini juga dijelaskan lagi secara ulang ya. Jadi matakan al amru bi ghairi sighah if'al. Kalau amarnya tidak menggunakan sighah if'al dan semacamnya, jawabnya jangan dibaca nasab. Tapi kalau fa-nya enggak ada, boleh dibaca jazm. Soh uhsin ilaika. Hasbukal hadisu yanamin nasu. Nah, ini boleh. Walaihi asyara bi qaulihi wa jasmahu bala. Nah, di sini bisa dilihat ada keterangan wa jasmahu bala. Terimalah jazmnya. Wal fi'lu badal fa'i fi roja nusib kanas bima ila tamaniyan tasib. Fi'il yang terletak setelah fa dalam roja. Nanti fi'ilnya akan terbaca nasab. Sebagaimana nasabnya fi'il yang nanti ada tamaninya. Ya. Di sini para ulama Kufah menyamakan praktek rojak dengan tamani. Sehingga jawabnya yang pakai fa itu nanti bisa dibaca nasab sebagaimana terbaca nasabnya jawab dari tamani. Dan ini diikuti oleh musonif. Jadi musonif membenarkan ya atau istilahnya setuju dengan konsep yang diusung oleh ulama Kufah. Nah, termasuk contohnya yang terdapat dalam firman Allah, la'alli ablughul asbaba samawati fa'attali'a. Di sini ada pada lafaz fa'attali'a yang menjadi jawab dari la'alli. Termasuk qiraah yang memperbolehkan baca nasab pada lafaz at-tali'a itu Imam Hafiz dari riwayat Asim. Jadi kenapa at-tali'a dibaca nasab? Ya respon dari rojak la'ali itu. Wa in alas min khalisin fi'lun utif tangsibuhu antabitan au munhadif.
Nah, nanti kalau ada fiil yang diatofkan atas isim yang murni, jadi maktuf alaihnya itu isim, maktufnya itu fiil. Maka fiil ini dibaca nasab oleh an. Baik annya itu sabit, memang subut, memang ada, ditetapkan di sana. Amun hadif atau annya itu dibuang. Ya juzu hukumnya boleh. Ayun soba. Adanya fiil dibaca nasab bi'an mahdzufatan dengan an yang dibuang, au mazkuratan atau yang disebutkan. Ba'da atifin setelah huruf atof taqaddama alaihi yang mendahului atasnya apa ismun isim kholisun yang murni. Ai gharu maksudin yang tidak ditujukan bihi dengan ismun kholis makna fi'li makna fi'il. Jadi tidak mengacu pada makna fi'ilnya, tidak. Memang murni ditujukan untuk kata benda. Walubsu aba'atin wa taqarra'aini. Walubsu aba'atin wa taqarra'aini. Taqarra'aini ini beratof pada kata lubsu. Nah, kata taqarra itu dibaca nasab dengan an yang mahdzufah, jadi annya dibuang. Baya jaizatul hadfi, memang boleh-boleh saja dibuang. Karena sebelumnya ismun sharih, yakni lubsu. Ya, ismun sharih bukan ismun muawwal. Jadi supaya bisa diatofkan, ya supaya nyambung, ya ada an yang mahdzuf. Ini waqat li sulaika summa akilahu. Akilahu dibaca nasab dengan an yang mahdzufah. Pembuangannya juga ini adalah jaiz karena sebelumnya ada ismun sharih, yakni qatli. Qatli. Laula tawaqqu'u mu'tarin fa urdiyahu. Ini juga sama dibaca nasab dengan an mahdzufah secara jawaz setelah fa, sebelumnya ada ismun sharih. Wa huwa tawaqqu'u. Wa kadzalika qauluhu ta'ala wa ma kana li basyarin ayyukallimullah illa wahya au baina wara'i hijabin ayursila rasula. Lafaz yursila ini dibaca nasab dengan an karena sebelumnya adalah wahyu. Jadi atofnya wahyu. Kalau isimnya ghairu sharih, dalam artian isimnya itu mengandung makna fi'il, tidak boleh dibaca nasab. At-ta'iru fayaghdabu zaidun az-zubabu. Nah, fayaghdabu, ghadiba yaghdabu ini wajib dibaca rofa. Karena maktufnya itu ta'ir. Ta'ir ini isim ghairu sharih karena dia menempati posisinya fi'il yang mengacu dia adalah silah dari al. Ya. Dia adalah silah dari al. Namanya silah itu harus berupa jumlah. Maka ta'ir itu menempati posisi yatiru. Wal aslu alladhi yatiru. Nah, ketika di sana itu tidak menggunakan alladhi, menggunakan al, maka dia beralih dari fi'il menuju isim fa'il untuk menyesuaikan dengan al. Karena al itu hanya masuk pada isim. At-ta'iru fayaghdabu zaidun az-zubabu. Hal yang terbang, kemudian Zaid itu marah, adalah lalat. Lalat yang bikin Zaid marah. Ya gitulah. Hal yang terbang, kemudian Zaid marah, adalah lalat. Wa syadha hatfu'an wa nasfun fi siwa ma marofak bal minhuma adlun rawa. Hukumnya adalah syad, hukumnya adalah langka, membuang an. Ya. Hukumnya adalah langka,
membuang an dan membaca nasab dari selain apa yang telah disebutkan. Dan terimalah riwayat yang dinukil dari orang terpercaya. Ketika sudah menyebutkan posisi-posisi yang di sana itu diaplikasikan nasab dengan an yang mahdzufah, baik ujub ataupun jawas, nantinya kalau ada praktik membuang an dan masih menasabkan di sana, dalam selain apa yang disebutkan hukumnya adalah syad yang tidak bisa dikiaskan. Contohnya ucapan orang Arab murhu yahfiroha. Di sini yahfiroha dibaca nasab oleh an yang mahdzufah ini syad karena tidak memenuhi ketentuan yang sebelumnya telah disinggung. Gimana ceritanya bisa nasab? Orang di situ tidak ada nawasibul mudhari yang jumlahnya 5 itu ya, 5 atau 6. Yang 6 kan idmaruan, yang 5 kan yang wujuban 1 jais, 1 jais sehingga jadi 6. Ini hukumnya syad. Dan juga sebagaimana ucapan syair, ala ayuhadza zajiri. Kemudian pada kata ahduro alwagho. Nah ini dibaca nasab ahduro. Ini hukumnya adalah ya, saya rasa ini cukup jelas ya. Nggih, Ustaz. Ya, saya cukupkan dulu sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.